Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risra Usti Perdana, NIM 19086419, jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu to supervise atau mengawasi. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata yaitu superior dan vision. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seseorang expert atau superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayan atau guru agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertentu kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ada beberapa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru sebagai bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan perubahan-perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik. Cara penilaian yang sistematif terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu peran guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar. Pengawasan terhadap guru dalam mengajar atau pengawasan terhadap situasi yang menyebabkan aktivitas dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pembelajaran untuk diperbaiki. Apa yang menjadi penyebab dan mengapa guru tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, kemudian diadakan tindak lanjut yang berupa perbaikan dalam pembentukan pembinaan. Sedangkan supervisi mengandung pengertian yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya mengawasi apakah para guru atau pegawai menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan instruksi atau ketentuan-ketentuan yang digariskan, tetapi juga berusaha bersama-sama guru bagaimana cara memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi, dalam hal kegiatan supervisi, guru-guru tidak dianggap sebagai pelaksana pasif, melainkan diperlukan sebagai partner bekerja yang memiliki ide-ide, pendapat-pendapat, dan pengalaman-pengalaman yang perlu didengar dan dihargai serta diikut sertakan di dalam usaha-usaha perbaikan pendidikan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Burton dalam bukunya sebagai berikut. Sesuai dengan rumusan Burton tersebut, maka yang pertama, supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya kepada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangan dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Yang kedua, tujuan supervisi adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total.
Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu belajar mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam implementasi kurikulum, pemeliharaan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu fokusnya pada setting your learning, bukan pada seseorang atau sekelompok orang. Semua orang seperti guru-guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan untuk mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik. Supervisi menurut Sehertian telah berkembang dari bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut. Yang A, sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan secara kontinu. Yang B yaitu objek, artinya adalah data yang dapat berdasarkan observasi nyata, bukan berdasarkan tafsiran pribadi. Yang C yaitu menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pelajaran di kelas. Dari beberapa pengertian di atas, supervisi secara sederhana bahwa supervisi merupakan upaya kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam supervisi. Yang pertama yaitu supervisi akademik, yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisi pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu supervisi administrasi, yang menitik beratkan pengamatan supervisi pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pelajaran. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga, yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisi pada aspek-aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimasukkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimasukkan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, peran kepala sekolah atau madrasah sebagai supervisi sangatlah penting, karena supervisi adalah suatu kegiatan pengawas kepada kepala madrasah untuk memperbaiki kondisi fisik maupun non-fisik untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa supervisi bukan suatu perintah, akan tetapi merupakan bimbingan atau pembinaan dan diarahkan kepada guru. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada supervisi akademik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisi dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis atau terencana. Yang kedua yaitu prinsip demokratis.
servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa betapa banyak dan besarnya tanggung jawab seorang kepala sekolah sebagai supervisi. Oleh karena itu, uraian di atas sejalan dengan uraian oleh Ngalim Purwanto dalam bentuknya administrasi dan supervisi pendidikan. Menjalankan tindakan-tindakan supervisi sebaiknya kepala sekolah hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang A, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan dan untuk kerja. Yang kedua yaitu supervisi. Yang B, supervisi harus berdasarkan dan keadaan kenyataan yang sebenar-benarnya atau realistis atau mudah dilaksanakan. Yang C, supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang D, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru-guru dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi. Yang E, supervisi harus didasarkan oleh hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang F, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka-prasangka guru dan pegawai. Yang G yaitu supervisi tidak bersifat mendesak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah dan bahkan antisipasi dari guru-guru. Dan yang H yaitu supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat atau kedudukan atau kekuasaan pribadi. Yang I, supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Yang J, supervisi tidak boleh atau tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Yang K yaitu supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal negatif, sedangkan korektif yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dan kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaiki yang dilakukan bersama-sama oleh supervisi dan orang-orang yang diawasi. Yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet Sehertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Pendapat lain dikemukakan oleh Made Pidarta. Tujuan supervisi ialah yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dan kuantitas dan kualitas. Yang kedua yaitu membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Dan yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat yaitu ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Dari pendapat-pendapat dapat disimpulkan bahwa tujuan tindakan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerja dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Yang keempat yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubungan hal tersebut di atas, maka Piet Saherpian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang A yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang B memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang C memperluas pengalaman guru-guru. Dan yang D menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang E memberi fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Yang F menganalisis situasi belajar mengajar. Yang G memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang H memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Secara efektif, maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Maka fungsi supervisi menurut Ametembun terdiri dari yang A penelitian, yang kedua yaitu penilaian, yang ketiga yaitu perbaikan, yang keempat yaitu pembinaan. Yang kelima yaitu peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak dilihat dari fungsinya. Tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seseorang supervisi dapat berperan sebagai yang pertama yaitu atau yang A koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Yang B yaitu konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Dan yang C pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Dan yang D evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan peran supervisi dalam kegiatan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Ametembun menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti yang meneliti bagaimana keadaan atau situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan yang dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Yang kedua, supervisor sebagai penilai, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Yang ketiga, supervisor sebagai yang mengadakan perbaikan terhadap situasi. Yang terakhir yaitu supervisor pengembang yang mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang supervisi pendidikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan